Lantas apa yang engkau sarankan untukku? Tanyaku lagi. Maka Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, apa engkau mempunyai ternak? Tidak, jawabku. Dia menyarankan, kalau begitu belilah hewan ternak, kemudian pergilah mengasingkan diri, hingga fitnah ini menjadi benar-benar padam. H.R. Mal-Hakim, Al-Fitan, beliau menyatakan, hadits ini sanadnya sahih, dan diakui juga oleh Az-Zahabi, Al-Mustadrak 4499. Kami katakan, dari atsar tersebut didapatkan dua kesimpulan. Pertama, atsar yang di dalamnya berisikan kisah mimpi ini telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi setiap muslim. Pelajaran itu adalah apabila terjadi fitnah dalam persoalan agama yang membuatnya bingung, hendaknya dia bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memohon agar diberi jalan terang atas fitnah yang sedang dialaminya. Kedua, mimpi ini justru memperkuat sikap yang diambil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas terkait pertikaian yang terjadi. Ini juga membuktikan bahwa sikap yang seperti ini dan dalam kondisi yang demikian adalah yang lebih selamat. Dari Harmalah, budak dari Usama, dia meriwayatkan, aku diutus oleh Usama kepada Ali setelah bertemu dengannya. Aku berkata kepadanya, sesungguhnya dia Usama bertanya kepada Anda sekarang. Maka Ali berkata, katakanlah apa yang ditanyakan oleh tuanmu itu, niscaya aku akan menjawabnya. Aku berkata, dia berkata kepadamu, andai engkau berada dalam cengkeraman singa, pastilah aku ingin apabila dapat bersamamu. Tetapi khusus dalam masalah fitnah ini aku tidak melihat satu alasan pun untuk membunuh sesama muslim. H.R. Mal-Bukhari, Al-Fitan, hadits No. 7110. Kami katakan, dalam atsar ini kita dapatkan sikap Usamah bin Zaid terkait fitnah yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Meskipun Usamah sendiri sangat mencintai Ali, namun dia tetap berusaha menghindari untuk turut campur dalam pertikaian yang terjadi. Di sisi lain, makna redaksi Hadsa Amlam Arau maksudnya adalah dia sama sekali tidak melihat satu alasan pun yang dapat menghalalkan darah seorang muslim. Dan adanya larangan untuk membunuh sesama muslim dalam kondisi bagaimanapun. Kemungkinan besar, sikap yang diambil oleh Usamah ini erat kaitannya dengan trauma yang dialaminya ketika dia membunuh salah seorang musyrik yang mengucap syahadat, yang dia sangka hanya demi menyelamatkan dirinya. Peristiwa inilah yang membuat Usamah trauma ketika diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau menyayangkan tindakannya itu. Setelah itu, Usamah radhiyallahu anhu berjanji pada dirinya untuk tidak membunuh seorang muslim pun selamanya. In berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kaum Hawari. 1. Deskripsi kaum Hawari. Kaum Hawari adalah orang-orang yang menyempal dari barisan Imam Ali radhiyallahu anhu saat dia menerima resolusi tahkim arbitrasi yang ditawarkan oleh kubu Muawiyah radhiyallahu anhu. Dikabarkan, pada saat mereka menyempal, sekitar 8.000 pasukan keluar dari barisan Ali. Sebagian besar golongan ini terdiri dari orang-orang pedalaman Arab. Mereka sangat mendendam kepada Ali karena menurut mereka, Ali telah melepaskan baju yang telah dipakaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dengan rela menerima resolusi tahkim. Pada saat mereka keluar dari barisan tersebut, Imam Ali sempat mendebat mereka dan berhasil mengembalikan beberapa orang untuk tetap bersamanya. Pada kelanjutannya, Ali mengutus para ulama, di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, untuk mendebat mereka dengan cara yang baik. Dari usaha ini didapatkan 2.000 orang yang mau sadar dan kembali bergabung bersama Ali. Sedangkan mayoritas mereka justru semakin getol, melancarkan fitnah terhadap tokoh-tokoh sahabat dengan mengkafirkan serta membunuh mereka, membantai dan merampok para ahli zimmah non-muslim yang tunduk pada otoritas Islam, dan mengadakan konspirasi untuk membunuh Imam Ali dan Muawiyah. Melihat hal ini, Imam Ali mengadakan gerakan penumpasan, hingga gerakan mereka ini dapat dipadamkan pada pertempuran di Nahrawan. Di samping dikenal sebagai kaum Hawarij, golongan ini juga disebut dengan Al-Haruriyah. Sebab sebagian penganutnya bermarkas di sebuah perkampungan yang disebut Harurah, yang letaknya dekat dengan kota Kufah. Adapun penamaan mereka dengan sebutan Hawarij, terdapat perbedaan di antara para ahli. Ada yang mengatakan, nama ini dinisbatkan kepada mereka karena mereka menyempal dari kaum muslimin. Namun ada juga yang mengatakan,
Nama ini merupakan pemberian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Karena mereka menyempal dari jamaah kaum muslimin sebagaimana yang banyak dijelaskan dalam beberapa hadits. Pada perkembangan selanjutnya, golongan ini terpecah lagi dalam 20 kelompok yang sebagian besarnya pada masa kemudian punah. Kecuali satu golongan besar yang kita kenal dengan Ibadiyah. Golongan ini dapat kita jumpai di Oman, Zanzibar, dan Tripoli Libya Barat, meskipun mereka terpecah-pecah dalam golongan-golongan kecil. Tetapi ada kesepakatan doktrin yang tetap mereka pegang, yaitu mereka sama-sama mengkafirkan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Dua orang yang menjadi wakil dalam tahkim Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin Asr. Para sahabat yang terlibat dalam perang Jamal, serta membenarkan tindakan separatis terhadap penguasa lain. 2. Hadits dan atsar yang mendeskripsikan kaum Hawari. Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia bertutur, ketika kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang membagikan harta rampasan. Datanglah Dzul Huwaisirah, seorang pria yang berasal dari Bani Tamim. Tiba-tiba saja dia berkata, "Wahai Rasulullah, berbuat adillah dalam pembagian ini." Beliau menjawab, "Celakalah engkau, siapa lagi orang yang adil jika aku tidak berbuat adil, dan tentunya engkau pun akan mendapat celaka dan rugi jika aku tidak berbuat adil." Mendengar itu Umar langsung berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku menebas batang lehernya." Tetapi beliau menjawab, "Biarkan saja dia. Dia nanti akan mempunyai pendukung yang sholat, kalian terasa remeh bila dibandingkan sholat mereka. Demikian juga dengan puasa kalian terasa remeh dibandingkan puasa salah satu di antara kalian, mereka membaca Al-Quran hanya sampai di kerongkongan mereka saja. Merekalah orang-orang yang keluar dari agama yang benar seperti melesatnya anak panah dari busurnya ketika membidik hewan buruan. Nanti akan terlihat anak panahnya yang siap dijepretkan, namun di sana tidak ada apa-apa. Kemudian, dilihatlah bagian pangkal anak panah tempat menautkannya dengan busur. Ternyata tidak ada apa-apa. Kemudian dilihat lagi di gendewa atau busur panahnya, ternyata tidak ada apa-apa. Terakhir, dilihatlah bulu anak panahnya, tetapi ternyata tidak ada apa-apanya. Anak panahnya cepat melewati tali dan darah dalam perut hewan buruan. Tandanya adalah seorang laki-laki yang berkulit hitam dengan salah satu lengan bagian atasnya yang lembek mirip seperti buah dada perempuan atau sepotong daging yang kenyal. Mereka ini akan keluar di saat kaum muslimin terpecah belah, maka aku Abu Sa'id al-Khudri bersaksi. Sesungguhnya aku telah mendengar hal ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku juga bersaksi. Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah menumpas mereka dan aku pun turut serta dalam penumpasan tersebut saat penumpasan itu telah usai. Ali memerintahkan untuk ditunjukkan kepada laki-laki tersebut sehingga aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bahwa apa yang digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar sesuai dengan kenyataannya. H.R. Al-Bukhari, Al-Manaqib, Hadits No. 3610. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, "Jika aku meriwayatkan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kalian, niscaya aku lebih baik dijatuhkan dari atas langit daripada aku harus berbohong atas nama beliau. Namun jika aku berbicara antara aku dengan kalian, maka ketahuilah sesungguhnya dalam perang terdapat strategi. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang pada akhir zaman nanti satu kaum yang muda usianya dan terbelakang mentalnya. Mereka ini akan mengatakan perkataan orang yang paling utama di dunia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka keluar dari agama Islam seperti anak panah yang melesat dari busurnya untuk membidik hewan buruannya. Iman mereka tak lebih hanya sebatas kerongkongan mereka. Maka dari itu, di mana saja kalian bertemu mereka maka tumpaslah mereka, sebab orang yang membunuh mereka akan mendapat pahala di hari kiamat." H.R. Al-Bukhari, Al-Manaqib, Hadits No. 3611. Dr. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Akan datang setelahku satu kaum yang akan membaca Al-Quran hanya sebatas kerongkongan mereka saja. Mereka akan keluar dari agama secepat anak panah yang membidik hewan buruan. Kemudian, mereka tidak kembali untuk selamanya ke dalam pangkuan agama Islam. Mereka itulah seburuk-buruknya perangai dan seburuk-buruknya manusia." H.R. Muslim, Az-Zakar, Hadits No.
1067. Dari Zaid bin Wahb al-Juhani, dia mengisahkan sebagai berikut. Pada saat dia bersama rombongan pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang bergerak untuk menumpas gerombolan Hawari. Maka berkatalah Ali kepada semua orang, "Hai orang-orang, ketahuilah aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan muncul dari umatku ini satu kaum yang membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan mereka. Sholat kalian juga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Serta puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran dengan menyangka bahwa Al-Quran akan memihak mereka, padahal justru Al-Quran memusuhi mereka. Sholat mereka hanya sebatas sampai di kerongkongan mereka. Mereka akan keluar dari agama Islam secepat anak panah yang membidik hewan buruannya. Andai tentara ini tahu pahala yang bakal mereka terima yang telah ditetapkan bagi mereka melalui lisan-lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika mereka berhasil mengalahkan orang-orang tersebut, niscaya mereka akan mengandalkan diri dengan amalan ini saja. Tanda golongan ini adalah, di tengah-tengah mereka, terdapat seorang laki-laki yang mempunyai lengan bagian atas normal, tetapi lengan bagian bawahnya pendek, pangkal lengan atasnya lembek mirip buah dada. Dan di atas pangkal lengan tersebut, terdapat beberapa helai rambut yang berwarna putih. Buat apa kalian semua pergi memerangi Muawiyah dan penduduk Syam? Sedangkan kalian membiarkan mereka kaum Khawarij yang akan menghabisi keluarga kalian dan merampok harta kalian. Demi Allah, aku berharap mereka itulah yang disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kaum Khawarij yang dimaksud. Sesungguhnya mereka telah mengalirkan darah yang diharamkan dan merampasi ternak orang-orang dengan menyebut asma Allah. Berangkatlah kalian. Salamah bin Kuhail mengisahkan, Zaid bin Wahb telah menempatkan aku dalam posisi tugas yang telah diaturnya sampai kami melintasi sebuah jembatan. Di sana kami bertemu dengan kaum Hawari yang dipimpin oleh Abdullah bin Wahb ar-Ras'abi. Kemudian Zaid bin Wahb berkata kepada mereka orang-orang yang bersamaku, lemparkan tombak kalian dan cabut pedang kalian dari sarungnya. Sungguh, aku khawatir mereka akan memintai damai sebagaimana yang pernah terjadi di Harura. Penumpasan ini terjadi di Nahrawan. Maka pasukan Ali mundur beberapa langkah untuk mengambil posisi kemudian melemparkan tombak-tombak mereka. Setelah berhasil melemparkan tombak-tombak mereka, kemudian disusul dengan mencabut pedang, sehingga terjadilah pertempuran yang hebat. Pasukan Ali menusuki mereka dengan tombak-tombak tersebut. Wahb bin Zaid al-Juhani melanjutkan kisahnya. Bahkan saat itu, kaum Khawarij bertumbangan menimpa antar sesama mereka. Sedangkan di pihak kami hanya terdapat 2 korban yang tewas. Maka berkatalah Ali radhiyallahu anhu, carilah oleh kalian seseorang yang bertubuh pendek. Mendengar perintah tersebut anggota pasukannya mencari orang yang dimaksudkannya itu. Namun setelah sekian lama mencari, orang yang dimaksud tidak juga ditemukan. Akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib bangkit untuk mencari orang yang dimaksudnya itu di antara orang-orang Khawarij yang sudah terbunuh. Hingga sampailah dia dan beberapa tentaranya di tempat mana mayat-mayat kaum Khawarij saling menindih. Maka berkatalah Ali, singkirkan mayat-mayat ini. Akhirnya ditemukanlah jasad yang dimaksud di tumpukan paling bawah. Melihat itu, Ali langsung bertakbir kemudian mengucap, Maha benar Allah atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulnya. Hair, Muslim, Az-Zakar, Hadits No, 1066. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengirimkan potongan emas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaginya menjadi 4 potong dan dibagikan kepada 4 golongan. Al-Aqra bin Habis al-Hansali yang kemudian beralih nasab ke Al-Musaji, Uyainah bin Badr al-Fazarin, Zaid at-Rai, dan salah seorang dari Nabhal yang bernama Alkamah bin Ulatsah al-Amiri, yaitu salah seorang dari Bani Kilab. Melihat hal itu, kaum Muhajirin dan Ansar cemburu atas pembagian yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, Anda telah memberi hadiah kepada pembesar Najd, sedangkan kami dibiarkan begitu saja. Beliau menjawab, ketahuilah, aku ini hanya ingin melunakkan hati mereka. Kemudian, datanglah seorang laki-laki yang cekung matanya, cekung pipinya, kelihatan tulangnya agak naik ke atas, dan tebal jenggotnya, tapi kepalanya botak. Tiba-tiba saja orang tersebut berkata, Hai Muhammad, takutlah kamu kepada Allah.
Beliau menjawab, siapa lagi yang takut bertakwa kepada Allah jika aku durhaka kepadanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjagaku di antara penduduk bumi dan janganlah engkau memperingatkanku. Maka seorang laki-laki meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghabisinya, yang aku kira dia adalah Khalid bin Walid. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegahnya. Kemudian beliau menoleh kepada kami semua seraya bersabda, ketahuilah, sesungguhnya dari keturunan orang itu akan lahir satu kaum yang membaca Al-Quran tetapi hanya sampai di kerongkongan mereka saja. Mereka akan keluar dari agama secepat anak panah yang membidik buruannya. Mereka membunuhi orang-orang Islam, tetapi membiarkan penyembah berhala. Andai aku hidup di zaman mereka, niscaya aku akan menumpas mereka hingga ke akar-akarnya sebagaimana tertumpasnya kaum Ad. H.R. Bukhari, Al-Hadits Al-Anbiya, Hadits 3344. Penjelasan, hadits-hadits di atas, sebagaimana yang dipahami dari kandungannya dan dari pemahaman para sahabat. Menceritakan kaum Hawari yang menyempal dari barisan Imam Ali pada saat terjadinya tahkim. Oleh karena mereka menyimpan, bahkan melakukan berbagai aksi pembunuhan, merampok, dan mengkafirkan sejumlah tokoh sahabat, mereka pun dicap kafir. Dari penuturan hadits di atas terlihat beberapa sifat atau karakter dari golongan ini. Berikut ini beberapa sifat yang melekat pada kaum Hawari.